Kasus Rebecca Roy adalah salah satu yang paling menarik di Jerman, terlebih karena tersangka utamanya dibela oleh keluarga korbannya sendiri. Rebecca lahir pada tanggal 21 September 2003 di ibu kota Berlin dan merupakan anak bungsu dari Barend dan Brigitte Roy dengan dua saudara perempuan yang lebih tua. Dia memiliki masa kecil yang damai dan dikenal sebagai gadis yang selalu ceria dan aktif di medsos. Dengan lebih dari 30.000 minat besarnya juga tinggi pada sebuah band Korea yang sekarang lagi tanah-tanah, yaitu Bangstan Boys yang bisa disingkat dengan BTS. Ceritanya begini, pada tanggal 17 Februari 2019, Rebecca meminta izin untuk menginap di rumah saudara perempuannya bernama Jessica saat suaminya yang bernama Florian pergi ke suatu pesta untuk makan malam. Nah, di malam itu mereka makan pizza dan menonton sebuah film, itu film-film barat lah, yang istilahnya film romantis gitu loh. Rebecca mengirim swafoto kepada saudara perempuan yang lain yang bernama Vivian yang menjadi kontak terakhirnya sebelum ada kasus tersebut terjadi. Lalu besok paginya Florian kembali dari pesta sekitar pukul 5.45 pagi dan langsung berbaring di atas kasur karena begadang. Karena sepanjang malam dia begadang, akhirnya dia pulang dengan keadaan teler dan akhirnya langsung tergeletak di atas kasur. Lalu Jessica meninggalkan rumah sebelum pukul jam 7 pagi untuk mengantarkan putrinya ke tempat penitipan anak. Mamanya Rebecca, Brigitte, mencoba menghubungi putrinya untuk memastikan kalau dia sudah bangun, tetapi telepon masuk ke pesan suara. Setelah menghubungi Jessica, Brigitte merasa lega mendengar kalau kelas Rebecca tidak dimulai pada jam 9.40. Namun antara pukul 7 dan 7.46, Rebecca mengirim foto Snapchat kepada temannya yang kemudian dilihat pada pukul 8.14 pagi. Dalam foto itu, Rebecca menggunakan kaos BTS dan jaket bulu merah muda. Ketika Brigitte mencoba menelpon lagi, teleponnya kembali masuk ke pesan suara. Khawatir, ia meminta Florian untuk memeriksa keadaan Rebecca. Tetapi Florian kelelahan, tidak menjawab telepon, dan lalu tertidur lagi. Akhirnya, Jessica mendapatkan Florian untuk membantunya mengecek keadaan Rebecca. Ketika Florian menjawab telepon, ia diminta untuk memeriksa apakah Rebecca sudah bangun karena tidak ingin gadis itu bolos sekolah. Lalu Florian pergi ke ruang tamu, tetapi tidak menemukan Rebecca. Ia memberitahu Brigitte kalau Rebecca sudah nggak ada. Brigitte merasa lega dengan asumsi putrinya pergi ke sekolah dan mengirim pesan ke Rebecca. Tetapi pesan tersebut nggak dibaca, yang menunjukkan kalau telepon aktif namun tidak merespon. Lalu pukul 9.40, Rebecca mulai tiba di sekolah dan para guru mulai khawatir. Setelah berbicara dengan para guru, Brigitte panik. Pada pukul 9.40, Rebecca belum tiba di sekolah dan para guru pun merasa khawatir. Lalu setelah berbicara dengan para guru, Brigitte panik dan menghubungi suaminya, Barend. Lalu gak pakai lama mereka langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kalau putri mereka tiba-tiba hilang. Tetapi polisi hanya bisa mengeluarkan peringatan orang hilang sampai dengan 24 jam. Jika tidak, maka polisi akan segera turun tangan. Menyadari gak ada bantuan langsung dari polisi, Barend dan Brigitte memutuskan untuk mencari sendiri. Mulai dari datang ke sekolah, pergi ke mall-mall yang sering dikunjungi Rebecca, tetapi hasilnya tetap gak ada. Lalu keluarga Rebecca memposting tentang hilang putrinya di Facebook dan membuat selebaran untuk disebarkan di seluruh kota Berlin. Kekecewaan mereka terhadap polisi meningkat karena penundaan dalam pencarian dan pemilihan foto Rebecca yang gak sesuai untuk diidentifikasi. Lalu keluarga mereka tetap terus melakukan pencarian secara mandiri. Mereka tetap nggak ada bantuan dari polisi, tapi tetap berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar anaknya bisa ketemu. Lalu pada tanggal 21 Februari di tahun yang sama, pihak berwenang secara resmi menyatakan Rebecca hilang dan merilis informasi tentang barang-barang yang dibawanya. Teori di sini pun muncul banyak teori. Teorinya kalau Rebecca melarikan diri dari rumah mulai muncul. Tetapi polisi menolak teori ini karena kurangnya bukti. Lalu 2 hari kemudian, pada tanggal 23 Februari, pasukan kejahatan serius mengambil alih kasus tersebut dan melakukan pencarian menyeluruh di berbagai lokasi, termasuk rumah keluarga dan sekolah.
Di antara tersangka potensial, Florian, saudara ipar Rebecca, menjadi fokus utama. Ia ditahan pada 28 Februari dan sempat diinterogasi dulu sebelum ditahan. Tetapi dari hasil wawancaranya dia mengaku nggak melakukan apa-apa dan bahkan tidak tahu di mana Rebecca berada. Maka dia dibebaskan besoknya pada tanggal 29 itu. Teori lain, kalau Florian mungkin terlibat dalam hilangnya Rebecca memicu kemarahan keluarga, menganggap sebagian dari keluarga tidak mungkin melakukan tindakan kekerasan kepada saudaranya sendiri. Florian dituduh menunjukkan niat untuk menyakiti Rebecca, tetapi keluarga menolak ini. Lalu pencarian Rebecca dilanjutkan dengan sebuah helikopter dan anjing pelacak. Tetap tidak ada hasil. Barulah dilanjut lagi pada tanggal 4 Maret. Florian ditangkap lagi karena kesaksiannya sebelumnya tidak konsisten dengan buktinya. Ia pelin-pelan dalam menjelaskan tentang keberadaan saudaranya itu. Ia mengaku tidur setelah kembali dari pesta, tetapi HP-nya menunjukkan kalau ia aktif di internet selama beberapa jam setelahnya. Ya, polisi curiga, logikanya dia baru pulang sampai ke rumah kok. Katanya dia bilang tidur, tapi kok ternyata HP-nya masih aktif. Ya, tidak ada kamera keamanan di sekitar rumah Jessica yang menangkap keberadaan Rebecca, dan polisi pun mulai mengeluarkan berbagai macam teori kalau Rebecca tidak pernah meninggalkan rumah saudara perempuannya dengan berjalan kaki. Mereka meyakini kalau Florian mungkin menyerang Rebecca sebelum membuang tubuhnya dalam perjalanan ke Polandia. Pihak berwenang melakukan penyisiran di sepanjang jalan raya A12, tetapi tidak menemukan jejak Rebecca sama sekali. Lalu pada tanggal 6 Maret, detektif bernama Michael Hoffman meminta informasi publik tentang hilangnya Rebecca di program TV. Florian terlihat mengemudikan mobil Renault Twingo menuju Polandia pada pagi dan malam hari saat Rebecca menghilang. Meski ada temuan rambut dan serat Rebecca di mobilnya, warga membela Florian, menyatakan kalau kendaraan tersebut juga milik Jessica. Dan Rebecca pun juga sudah sering naik mobil itu. Florian akhirnya dibebaskan lagi karena kurangnya bukti. Sementara kasus ini mendapatkan perhatian media besar. Beberapa teori muncul tentang kemungkinan Rebecca melarikan diri atau menjadi korban perdagangan manusia juga nggak tahu. Tetapi nggak ada bukti yang mendukung itu. Keluarga tetap yakin kalau Florian bertanggung jawab atas hilangnya Rebecca. Dan penyelidikan berlanjut tanpa menemukan bukti baru. Kasus ini dianggap salah satu paling menarik di Jerman, dan keluarga Rebecca terus berharap menemukan putri mereka. Walaupun sampai sekarang belum ada tanda-tanda keberadaan putrinya itu muncul itu di mana. Semua menjadi kontradiksi. Inilah kisah dari hilangnya Rebecca Reutz yang merupakan seorang wanita muda dari Jerman yang hilang tiba-tiba di rumahnya.